Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam renungan pagi Minggu Sengsara. Kita bersyukur karena kita bangun dengan kekuatan, kesehatan, serta berkat Tuhan. Semua ini karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang sungguh baik, penuh kasih dan kuasa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga saat ini, dan kami berada dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Jamah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk renungan pagi ini, kita ambil dari Mazmur pasal 70. Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai 6. Kita bisa baca bersama-sama Bapak Ibu di rumah. Dengan judul perikop adalah Doa Minta Pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi ini adalah dari Mazmur pasal 70 ini. Dari ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata segera berarti menunjukkan kata yang sudah sangat gawat, darurat yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Karena memang kondisinya yang harus ditangani lebih dulu karena berpacu dengan masalah besar yang sedang kita hadapi. Dalam pembacaan kita pagi ini, Mazmur 70 ini adalah doa yang diucapkan berulang-ulang sebagai pereda kepedihan ketika Daud menghadapi kesusahan, himpitan, dan penderitaan di dalam hidupnya. Ia memosisikan dirinya serendah-rendahnya untuk memohon pertolongan dan belas kasihan Allah. Daud menyadari betul bahwa hanya Allah yang mampu menolongnya melewati penderitaan dan kesusahannya. Ia tahu bahwa tanpa Allah, ia tidak memiliki apa-apa. Ia menyatakan bahwa ia sengsara dan miskin, karena Allah adalah sumber segala sesuatu, bahkan segala yang ia miliki. Ia tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatannya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk menyatakan kuasa dan mujizat Allah yang luar biasa. Maka dalam hidup kita, percayalah pertolongan Tuhan pasti datang tepat waktunya. Tetapi harus didasari dengan kesabaran, ketekunan, berdoa, berharap,
dan selalu mengutamakan serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia sebagai ciptaan yang amat rapuh. Ada kebiasaan yang ingin segera cepat. Kita juga berharap bahwa Tuhan akan segera mungkin untuk menjawab doa dan permohonan kita, sehingga kita tidak lagi memiliki kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Ketika kita kembali merenungkan di ayatnya ke-6, seakan pemazmur ini sedang mendesak Tuhan untuk sesegera menjawab doanya. Dan seakan Tuhan itu bisa terlambat dalam memberi pertolongan. Namun bukan itu maksud dari pemazmur. Tetapi doa ini adalah peneguhan hatinya dan juga peneguhan bagi semua umat Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk mendapati pertolongan. Karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka belas kasih Allah sangat dibutuhkan. Dengan merendahkan diri, aliran cinta Allah mengalir ke setiap orang yang memohon belas kasih-Nya. Belas kasih Tuhan itu besar pada orang yang menderita dan sengsara. Ketika pergumulan dan masalah itu datang, bergegaslah untuk segera mungkin datang kepada Allah. Jangan berlama-lama di dalam kepanikan, dalam kesedihan, namun segeralah menemui Tuhan tempat pertolongan kita. Bukan kita yang mendesak Tuhan untuk mengabulkan doa, tetapi kita yang didesak untuk langsung bergegas memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup dalam dunia ini selalu terbatas dan selalu berpacu dengan waktu. Namun bukan demikian dengan Tuhan. Dia memiliki waktu tersendiri. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan akan terlambat dalam menjawab doa kita. Namun pikiran kitalah yang terbatas. Kita tidak akan tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Seperti bagian nyanyian dari PKJ 241, kita bisa menghayatinya bahwa terdapat banyak hal yang tidak kita pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagi kita ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi yang terpenting yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan menjadi pilihan yang terutama dan yang terakhir. Segeralah datang kepada Tuhan minta pertolongan, kekuatan, dan petunjuknya. Mazmur 70 ini adalah pengingat kita untuk merendahkan diri, memohon aliran cinta Allah mengalir, dan menolong kita menghadapi penderitaan dan kesusahan di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar untuk tetap kuat dalam setiap penderitaan dan masalah yang kami alami. Kami tetap berpegang teguh kepada rancangan dan setiap rencana Allah. Biarlah waktunya Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tiada hentinya kami untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap anugerah dari Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah kekhawatiran, kesusahan, bahkan penderitaan yang kami alami ini menjadi kesempatan bagi kami untuk maju dalam iman, maju dalam pelayanan, dan bukan menjadi beban yang berat. Kami bersyukur untuk keselamatan yang datang dari Tuhan.
Berkati setiap aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, baik yang di rumah atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk kesembuhan yang hanya datang daripada-Mu. Tuhan hiburkan, Tuhan tenangkan hati dan jiwanya, karena Engkaulah penyembuh yang ajaib bagi kami yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa bagi jemaat GKP Cikembar ini, kiranya Tuhan terus menopang dengan kekuatan tangan-Mu. Tuhan perlengkapi kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.